Keheningan yang mengguncang mahkota, krisis pribadi yang menghancurkan sang pewaris. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada kamera yang ditempatkan di luar gerbang istana, tidak ada pernyataan mendesak yang membunyikan alarm di pers internasional. Hanya keheningan. Keheningan yang pekat, tidak biasa, hampir tidak wajar bagi sebuah institusi yang menjadikan komunikasi strategis sebagai salah satu pilar kelangsungan hidupnya. Namun di balik pintu tertutup Istana Kensington, sesuatu telah hancur. Menurut sumber yang dekat dengan pewaris, momen ketika Pangeran William terlihat meninggalkan pertemuan pribadi dengan para penasihat tingkat tinggi meninggalkan citra yang sulit dilupakan. Wajah pucat, ketenangan yang retak, tangan gemetar. Itu bukan ketegangan institusional, itu bukan tekanan media, itu adalah rasa sakit. Rasa sakit yang, kata mereka, mengoverwhelming dirinya. Tanda-tanda pertama bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam mesin yang berjalan sempurna di keluarga kerajaan Inggris, krisis biasanya dikelola dengan presisi bedah. Namun, pada hari itu protokol tampaknya runtuh. Pertemuan dibatalkan tanpa penjelasan. Telepon berhenti berdering di lorong-lorong. Dan para hadirin tampak terguncang di koridor tempat emosi jarang diizinkan. Kalender resmi mulai kosong. Acara-acara untuk Pangeran dan Catherine, Putri Wales, lenyap tanpa penjadwalan ulang atau catatan penjelasan. Bagi sebuah institusi yang terobsesi dengan kontinuitas dan stabilitas, ketidakhadiran yang tiba-tiba itu berbicara banyak. Namun detail yang paling meresahkan bukanlah pembatalan acara, melainkan menghilangnya Putri Charlotte dari Wales di depan publik. Putri muda itu yang selalu hadir dalam penampilan yang direncanakan dengan cermat dan merupakan simbol kesegaran dalam generasi Windsor yang baru, menghilang dari setiap agenda. Tidak ada gambar yang meyakinkan, tidak ada penyebutan secara santai, tidak ada foto keluarga yang dirilis untuk meredam rumor, dan dalam monarki Inggris, visibilitas bukanlah pilihan, itu strategis. Amplop tertutup yang mengubah arah. Saksi mata mengklaim bahwa beberapa menit sebelum William mengalami gangguan emosional, sebuah amplop tertutup diserahkan langsung kepadanya, tanpa perantara, tanpa asisten. Dia membukanya sendiri. Mereka yang melihatnya kemudian menggambarkan seorang pria yang lumpuh, membaca dan membaca ulang isinya, seolah menunggu kata-kata itu berubah di depan matanya. Isi pesan itu bukan hanya informatif, itu sangat menghancurkan. Sejak saat itu, calon raja tidak lagi mampu mempertahankan kepura-puraannya. Dan seiring berjalannya waktu, keheningan resmi dari Istana Buckingham menjadi memekakan telinga. Tidak ada konfirmasi, tidak ada penolakan, hanya kekosongan. Kekosongan yang memicu spekulasi tentang krisis yang bukan politis tetapi sangat pribadi. Penemuan yang tak terduga. Untuk memahami besarnya dampak tersebut, perlu untuk kembali beberapa jam ke belakang. Semuanya dimulai dengan sore yang tampaknya biasa saja. Putri Charlotte yang digambarkan oleh orang-orang di sekitarnya sebagai sosok yang ingin tahu dan cerdas melebihi usianya, menghabiskan waktu di salah satu ruangan istana yang paling jarang digunakan. Sebuah ruangan tempat kenang-kenangan, dokumen lama, dan barang-barang pribadi disimpan jauh dari pengawasan publik. Di dalam laci yang belum dibuka selama lebih dari 1 dekade, ia menemukan sesuatu yang tersegel. Itu bisa jadi arsip, memori digital, dokumen yang terlupakan. Sejujurnya, itu bukan untuk dilihatnya. Sumber yang dekat dengan keluarga menyatakan bahwa materi tersebut berisi referensi sensitif tentang episode sejarah keluarga kerajaan, keputusan kontroversial, keheningan strategis, hubungan yang kompleks, dan kemungkinan penutupan yang dilindungi oleh protokol selama beberapa dekade. Tidak ada yang dikonfirmasi secara resmi, tetapi cukup untuk mengguncang persepsi seorang gadis yang tumbuh dengan memahami garis keturunannya sebagai warisan kehormatan dan kewajiban. Reaksi seorang ibu. Ketika Catherine, Putri Wales, mengetahui apa yang telah ditemukan putrinya, reaksinya langsung. Saksi mata menceritakan bahwa ia tiba-tiba meninggalkan pertemuan, tampak kesal, dan mengulangi bahwa ia seharusnya tidak melihatnya.
Itu bukan berlebihan, itu adalah reaksi seorang ibu yang memahami bahwa putrinya telah menanggung beban emosional yang tidak pantas untuk usianya. Sejak saat itu, perubahan Charlotte terlihat jelas. Gadis yang lincah dan spontan itu mulai tampak pendiam dan jauh. Ia menghindari kamera, mengurangi penampilan publiknya, dan menurut sumber sekolah, menunjukkan perilaku introspektif yang tidak biasa. Sebuah kalimat mulai dibisikkan di antara anggota keluarga. "Benarkah, Ayah?" Sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat menghancurkan. Dilema sang pewaris takhta. Bagi Pangeran William, situasi ini merupakan persimpangan jalan yang sangat sulit. Sebagai pewaris takhta, tugasnya adalah melindungi institusi tersebut. Sebagai seorang ayah, prioritasnya adalah melindungi putrinya. Catatan yang konon ditinggalkan Charlotte di meja ayahnya, ditulis dengan tulisan tangan kekanak-kanakan tetapi syarat dengan makna mendalam. Bukan berisi celaan kekanak-kanakan, melainkan pertanyaan yang menyentuh inti identitas keluarga. Pertanyaan tentang kebenaran, kesetiaan, dan warisan. Menurut sumber internal, William tidak hanya membaca catatan itu. Ia menangis setelah baris terakhir. Pada saat itu, ketegangan berhenti menjadi institusional dan menjadi eksistensial. Karena jika ada sesuatu yang menjadi ciri khas monarki Inggris, itu adalah narasi kontinuitas moralnya. Setiap keretakan dalam narasi itu tidak hanya memengaruhi reputasi publiknya, tetapi juga stabilitas emosional mereka yang lahir di dalamnya. Beban kebenaran dalam keluarga publik. Monarki modern hidup dalam keseimbangan yang rapuh antara tradisi dan transparansi. Generasi baru telah tumbuh di era digital di mana rahasia jarang tetap tersembunyi. Apa yang dulunya dapat disimpan dengan tenang, kini dapat muncul kembali dalam hitungan detik. Episode ini telah menghidupkan kembali perdebatan tentang seberapa banyak dan kapan seorang anak yang lahir dalam garis suksesi langsung harus tahu. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan emosi dalam keluarga yang kehidupan pribadinya, secara paradoks, menjadi urusan publik. Para ahli komunikasi institusional menunjukkan bahwa keheningan yang berkepanjangan dapat menjadi strategi yang diperhitungkan untuk menghindari perluasan spekulasi. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa kurangnya informasi memberi ruang bagi narasi alternatif. Sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Bocoran tersebut, meskipun sedikit tetapi sangat menghancurkan, menguraikan kalimat yang akan menghancurkan calon raja tersebut. Charlotte tidak bertanya tentang peran institusionalnya atau keterlibatan resminya. Dia mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih dalam, posisinya dalam keluarga. Apakah aku benar-benar salah satu dari kita? Kalimat yang tampaknya sederhana itu membawa beban yang menghancurkan. Itu bukan keraguan sepele atau kekhawatiran yang berlalu begitu saja. Itu adalah ungkapan seorang anak yang dihadapkan dengan rumor, keheningan, dan potongan informasi yang seharusnya tidak pernah berada dalam jangkauannya. Catatan itu juga merujuk pada nama perempuan yang tidak dikenal publik. Sebuah nama yang bukan milik Catherine, Putri Wales, dan yang, menurut laporan, muncul dalam dokumen rahasia yang secara tidak sengaja diakses oleh Charlotte. Teks-teks ini, sekali lagi, menurut sumber tidak resmi, menyarankan agar wanita ini harus disingkirkan secara diam-diam, sehingga keluarga dapat melanjutkan hidup. Bagi William, kemungkinan bahwa putrinya telah membaca sesuatu seperti ini sudah cukup untuk memicu kepanikan. Karena dalam monarki, keheningan adalah alat strategis. Tetapi ketika keheningan meresap ke dalam pikiran seorang anak, itu berubah menjadi ketakutan. Aku tidak ingin seperti dia. Penggalan lain yang dikaitkan dengan surat itu bahkan lebih mengganggu. Aku tidak ingin seperti dia. Ungkapan itu, yang ditulis dengan kepolosan kekanak-kanakan, mengandung penolakan yang menyerang dari dua arah. Di satu sisi, itu mencerminkan ketakutan seorang anak yang tidak sepenuhnya memahami apa yang telah dibacanya. Di sisi lain, itu membuka pintu bagi kecurigaan bahwa ada cerita paralel, sebuah episode dari masa lalu yang lebih disukai oleh institusi untuk dikubur.
Staf istana yang menyaksikan akibatnya menerima perintah langsung untuk tetap diam. Tidak ada yang boleh direkam, tidak ada yang boleh dikatakan. Bahkan diklaim bahwa sistem pengawasan di sayap kediaman itu dinonaktifkan malam itu. Pengendalian kerusakan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Identitas di bawah tekanan. Terlahir dalam salah satu keluarga yang paling diawasi di planet ini berarti paparan konstan. Tetapi apa yang dilaporkan dialami Charlotte melampaui tekanan media. Setelah surat itu disampaikan, sang putri menarik diri. Itu bukan ketenangan introspektif, melainkan keheningan yang tegang. Dia mulai mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Mengapa aku tidak terlihat seperti orang lain? Mengapa mereka berbisik ketika aku memasuki ruangan? Di sekolah, menurut laporan tidak langsung, perubahan suasana hati, episode penarikan diri, dan momen frustrasi yang terlihat diamati ketika siswa lain menyebutkan status kerajaannya. Pada suatu kesempatan, dia dilaporkan mengaku, "Aku berharap ini normal. Aku berharap semua ini tidak nyata." Di dalam tembok istana, pernyataan itu bergema seperti alarm institusional. Penilaian rahasia. Sumber yang dekat dengan Catherine, yang dikenal karena ketenangannya dalam situasi krisis, mengklaim bahwa dia mengatur evaluasi psikologis pribadi di bawah langkah-langkah kerahasiaan yang ketat. Para spesialis eksternal dikonsultasikan, yang beroperasi jauh dari sorotan media dengan identitas yang dilindungi dan terikat oleh perjanjian kerahasiaan yang ketat. Kesimpulan yang didapat dilaporkan sangat mengkhawatirkan. Keraguan Charlotte bukanlah hasil dari keinginan sesaat. Keraguan itu muncul dari paparan informasi sensitif yang mungkin ditemukan di forum daring yang penuh dengan teori konspirasi, spekulasi tentang perubahan garis keturunan, dan cerita sensasional lama yang didaur ulang dengan nuansa kebenaran. Masalahnya bukan hanya karena gadis itu membaca rumor, tetapi beberapa elemennya bertepatan secara berbahaya dengan fragmen sejarah internal lembaga tersebut. Keretakan institusional. Situasi tersebut dilaporkan menimbulkan ketegangan bahkan antara William dan ayahnya, Raja Charles III. Menurut sumber istana, pewaris takhta meminta pernyataan publik yang secara tegas menegaskan kembali posisi Charlotte dalam garis suksesi. Tanggapannya negatif. Argumen para penasihat senior jelas mengakui rumor tersebut sama saja dengan melegitimasi rumor tersebut. Bagi William, ini terasa seperti pengkhianatan yang disamarkan sebagai protokol. Bagi Charlotte, ini terasa seperti pengabaian. Puncaknya terjadi ketika sang putri menolak untuk menghadiri acara resmi yang sangat penting. Tidak ada penyakit, tidak ada alasan formal, hanya pernyataan belak-belakan, "Saya tidak ingin menjadi bagian dari sesuatu yang tidak nyata." Penolakan itu membunyikan alarm, karena ketika kestabilan emosional anggota langsung dari garis suksesi goyah, seluruh institusi menderita. Rumor muncul kembali. Selama bertahun-tahun, bisikan telah beredar tentang hasil DNA rahasia, dugaan perselingkuhan rahasia, dan upaya menutup-nutupi. Kisah-kisah yang hanya dimuat di tabloid diabaikan karena kurangnya bukti. Namun, kesamaan antara narasi pinggiran ini dan pertanyaan yang diajukan oleh Charlotte telah menghidupkan kembali ketakutan internal. Apakah ini hanya fiksi digital yang diperbesar? Atau adakah episode masa lalu yang penanganan medianya meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab? Sejauh ini, tidak ada bukti publik untuk mendukung spekulasi yang paling ekstrem. Tetapi, di dunia monarki, persepsi sama kuatnya dengan kebenaran. Berkas tertutup dan pemecatan diam-diam. Menurut keterangan yang dikumpulkan dari mantan rekanan istana, kedua dokter tersebut memiliki akses langsung ke catatan genetik yang terkait dengan para ahli waris. Dikatakan bahwa mereka mendeteksi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen sejarah tertentu dan catatan medis resmi. Sebelum mereka dapat secara resmi menyampaikan kekhawatiran mereka, mereka dicopot dari posisi mereka. Salah satu dari mereka belum terlihat di depan umum sejak saat itu. Menambah episode ini adalah kesaksian seorang mantan asisten yang meninggalkan istana dalam keadaan yang tidak jelas.
Menurut keterangannya, seluruh kotak dokumen dikeluarkan dari brankas pribadi keluarga dengan dalih proses digitalisasi. Namun, sebagian dari materi tersebut tidak pernah dikembalikan ke arsip resmi. Itu bukan kesalahan logistik, katanya. Itu disengaja. Jika tuduhan ini benar, ini bukanlah upaya sederhana untuk melindungi privasi keluarga, melainkan operasi yang dirancang untuk melindungi kebenaran yang berpotensi meledak. Pertanyaan Charlotte dan kekacauan internal. Di tengah badai ini adalah Putri Charlotte, Putri Pangeran William, dan Catherine, Putri Wales. Seiring bertambahnya usia, pertanyaannya tentang garis keturunan, sejarah keluarga, dan beban warisan menjadi semakin tajam. Apa yang dulunya merupakan narasi suci, silsilah keluarga yang sempurna, kesinambungan dinasti yang tak diragukan, mulai retak di bawah tekanan keraguan yang belum terselesaikan. Sumber internal mengklaim bahwa Pangeran William mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota senior keluarga kerajaan yang berakhir dengan teriakan tuduhan dan bantingan pintu. Saksi mata dilaporkan mendengar kalimat yang diulang-ulang dengan tegas. Dia berhak untuk tahu. Kemarahan William bukan hanya bersifat institusional, itu sangat bersifat kebapakan. Dia memahami beban stabilitas monarki, tetapi juga kerusakan emosional yang disebabkan oleh kerahasiaan tersebut pada putrinya. Kekhawatiran yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa Charlotte mungkin bukan satu-satunya anak dari generasi baru yang mulai mengajukan pertanyaan serupa. Jika keraguan ini menyebar, kohesi simbolis lembaga tersebut dapat terpengaruh secara serius. Intervensi. Tak terduga Ratu Camilla. Di tengah ketegangan ini, Permaisuri Camilla meminta audiensi pribadi dengan Charlotte. Yang mengejutkan bukan hanya pertemuan itu sendiri, tetapi cara pengaturannya. Tanpa sepengetahuan atau persetujuan sebelumnya dari William atau Catherine. Tidak ada protokol resmi dan tidak ada penasihat yang hadir. Pertemuan itu diadakan secara tertutup. Apa yang terjadi di kantor itu tetap diselimuti misteri. Namun, konsekuensinya langsung terasa. Charlotte tampak sangat terpukul, mata merah, bahu tegang, dan diam sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, ia mengunci diri di kamarnya dan menurut saksi, menangis hingga subuh. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop tua yang konon diberikan Camilla kepadanya selama percakapan mereka. Staf istana menggambarkannya sebagai dokumen dari masa lalu. Isinya masih belum diketahui, tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa amplop itu berisi informasi yang menurut Ratu perlu diketahui Charlotte. Reaksi Catherine. Melanggar batas. Ketika Catherine mengetahui bahwa pertemuan itu telah terjadi tanpa persetujuannya, reaksinya digambarkan sebagai meledak. Saksi mata mengklaim ia menyerbu apartemen pribadi Camilla dan menuntut penjelasan. Suara-suara yang lebih tinggi dari biasanya dalam lingkungan yang biasanya tenang mengungkapkan betapa seriusnya konflik tersebut. Catherine dilaporkan menuduh permaisuri melanggar batas yang tidak dapat diperbaiki, mengekspos putrinya pada kebenaran traumatis atas nama pelestarian institusional. Camilla, di pihak lain, membela keputusannya dengan alasan bahwa kebenaran harus terungkap sebelum dapat digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Bentrokan itu bukan hanya strategis, itu sangat emosional. Seorang ibu membela putrinya dari apa yang dianggapnya sebagai gangguan yang tak tertahankan. Keheningan yang berbicara lebih keras daripada ucapan apapun. Jamuan kenegaraan dijadwalkan untuk hari berikutnya. Para diplomat, kamera, berita utama internasional. Monarki perlu menunjukkan kekuatan. Namun, kursi pangeran tetap kosong. Tidak ada permintaan maaf publik atau penjelasan resmi, hanya ketidakhadiran. Dan dalam keluarga kerajaan, ketidakhadiran menyampaikan lebih banyak daripada pernyataan apapun. Keputusan untuk tidak hadir ditafsirkan sebagai tindakan pembangkangan. Bagi sebagian orang, itu adalah ketidakbertanggungjawaban institusional. Bagi yang lain, itu adalah isyarat tulus pertama dari seorang pewaris yang tidak lagi bersedia mengorbankan kebenaran pribadinya atas nama protokol.
Dalam beberapa jam berikutnya, fakta lain yang meresahkan muncul. William dilaporkan telah mengirim surat pribadi kepada Uskup Agung Canterbury, bukan kepada Perdana Menteri, bukan kepada ayahnya Charles III, tetapi kepada pemimpin spiritual gereja Inggris. Surat itu, yang digambarkan sebagai sangat pribadi, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sensitif tentang suksesi, tanggung jawab moral, dan kemungkinan yang tak terpikirkan hingga sekarang untuk mundur. Kata abdikasi yang secara historis syarat dengan Presiden Edward ke-8 belum pernah diucapkan secara lantang terkait dengannya hingga sekarang. Catherine, keteguhan hati yang diam di tengah badai. Di sisinya, Catherine, Putri Wales, tetap teguh. Saksi mata dari periode itu menggambarkan sikap yang tenang namun tegas. Ia melindungi anak-anaknya terlebih dahulu, kemudian suaminya, dan yang ketiga, institusi kerajaan. Kekuatannya, jauh dari menenangkan krisis, justru mengungkapkan keretakan internal. Raja, yang mengharapkan putranya secara bertahap memikul tanggung jawab yang lebih besar, pasti menerima peristiwa tersebut dengan kehancuran. Bukan hanya karena kerapuhan emosional William, tetapi juga karena fasad stabilitas mulai retak. Kebocoran yang memicu korek api. Kemudian terjadilah kebocoran draft pernyataan pribadi yang dikaitkan dengan pewaris tahta, dibagikan secara anonim kepada seorang jurnalis investigasi. Meskipun teks lengkapnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi, kutipan-kutipannya beredar dengan cepat. Salah satu surat itu berbunyi, "Saya tidak bisa memimpin sebuah negara sambil mengecewakan orang-orang yang paling saya cintai. Jika kebenaran menghancurkan saya, biarlah. Tetapi saya tidak akan menjadi bagian dari kebohongan yang harus ditanggung putri saya." Kata-kata ini cukup untuk memicu badai media. Charlotte di tengah badai. Krisis tersebut semakin rumit ketika sebuah email yang bocor mengungkapkan percakapan antara Putri Charlotte dari Wales dan seorang ajudan kerajaan. Dalam percakapan itu, gadis muda itu bertanya, apakah rumor tertentu tentang identitasnya benar. Tanggapan ajudan tersebut tidak menyangkal apapun dan menyarankan untuk berbicara dengan ayahnya. Dia tahu lebih banyak daripada yang Anda pikirkan. Kalimat itu memicu longsoran global. Judul berita tentang garis keturunan tersembunyi, rahasia darah, dan kebenaran yang ditekan mendominasi halaman depan digital dan cetak. Para ahli televisi menganalisis kronologi, foto, dan pernyataan masa lalu. Sementara itu, Istana Buckingham tetap diam selama beberapa jam penting. Di era serba cepat, keheningan diartikan sebagai konfirmasi. Ketika sebuah pernyataan akhirnya dirilis, teksnya ambigu. Pernyataan itu membahas tentang privasi, mengutuk spekulasi, tetapi tidak secara kategoris menyangkal rumor tersebut. Bagi publik, hal ini terbukti tidak cukup. Opini publik, dari rasa ingin tahu menjadi kemarahan. Sentimen sosial berkembang pesat. Rasa ingin tahu awal berubah menjadi kemarahan. Ini bukan lagi tentang teori silsilah, tetapi tentang pengungkapan penderitaan seorang anak di bawah umur kepada publik. Empati terhadap Charlotte muncul seketika, dan dukungan untuk Willem Alexander tumbuh seiring dengan itu. Untuk pertama kalinya, sebagian besar penduduk melihatnya bukan sebagai pewaris yang terikat pada mesin monarki, tetapi sebagai seorang ayah yang berusaha melindungi putrinya dari warisan yang tak tertahankan. Ketegangan di puncak. Di dalam istana, reaksi dilaporkan sangat eksplosif. Sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan mengklaim bahwa baik raja maupun permaisuri Camilla menafsirkan penolakan Willem Alexander untuk secara terbuka membantah rumor tersebut sebagai penghinaan. Ia diharapkan muncul di depan kamera untuk membantah tuduhan tersebut untuk meredakan badai media. Ia tidak melakukannya, dan penolakan ini dilihat oleh sebagian orang sebagai pengkhianatan. Diskusi internal semakin intensif. Ada pembicaraan tentang loyalitas yang terpecah, penasihat yang dipindahkan, dan pengunduran diri diam-diam. Struktur yang selama beberapa dekade berfungsi seperti mesin yang terkalibrasi sempurna mulai menunjukkan keretakan. Tradisi versus kebenaran, dilema antar generasi. Di luar skandal yang terjadi saat itu, krisis ini mengungkap konflik yang lebih dalam.
Benturan antara sebuah institusi yang berakar pada tradisi dan generasi yang menuntut transparansi. Monarki Inggris telah bertahan dari perang, skandal, dan pengabdian, tetapi sekarang menghadapi tantangan yang berbeda. Pengawasan terus-menerus dari masyarakat yang sangat terhubung, yang tidak mentolerir setengah kebenaran. William tampaknya telah memahami bahwa kepemimpinan abad ke-21 tidak dapat dipertahankan dengan keheningan strategis. Tindakannya mundur, memprioritaskan peran sebagai ayah, dan menolak untuk berpartisipasi dalam apa yang dianggapnya sebagai kebohongan, mendefinisikan kembali konsep kewajiban itu sendiri. Monarki yang berperang dengan dirinya sendiri. Beginilah sumber-sumber yang dekat dengan istana menggambarkan suasana setelah kebocoran yang mengguncang fondasi keluarga kerajaan Inggris. Di tengah rumor, ketegangan internal, dan perdebatan sengit tentang tradisi dan modernitas, Pangeran William membuat keputusan yang mengejutkan bahkan sektor paling konservatif dari institusi tersebut untuk melindungi putrinya di atas protokol. Pangeran William, pewaris tahta, menegaskan bahwa masa depan putri Charlotte tidak akan ditentukan semata-mata oleh tradisi, tetapi oleh kebenaran dan kesejahteraan emosionalnya. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, setelah kebocoran yang kontroversial, William memilih strategi drastis. Menjauhkan Charlotte dari paparan publik yang telah diatur dengan cermat yang telah mendefinisikan masa kecil generasi bangsawan. Tidak ada lagi penampilan di balkon. Tidak ada lagi salam simbolis. Tidak ada lagi senyum yang dipersiapkan di depan kamera yang menganalisis setiap gerak-geriknya. Keterlibatan resminya dihilangkan secara diam-diam, bukan ditunda. Itu adalah penarikan diri yang tenang tetapi tegas. Untuk pertama kalinya, pewaris takhta memilih ketidakhadiran daripada citra publik. Di balik pintu tertutup, aspek-aspek penting kehidupan anak itu mulai diatur ulang. Alternatif pendidikan swasta dengan klausul kerahasiaan yang ketat dibahas. Tidak hanya untuk menjamin keberlanjutan akademis, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman, jauh dari pengawasan terus-menerus. Ini bukan tentang mengisolasinya dari dunia, tetapi tentang mengembalikan sesuatu yang penting baginya, masa kecilnya. Diskusi internal bahkan berlanjut lebih jauh. Dalam bisikan-bisikan, beberapa anggota lingkaran kerajaan mengajukan pertanyaan yang tak terbayangkan. Bisakah Charlotte dikeluarkan dari garis suksesi resmi sebagai tindakan perlindungan? Bukan sebagai hukuman atau pengasingan simbolis, tetapi sebagai perlindungan emosional. Konon, William sendiri yang memulai perdebatan ini, dengan alasan bahwa tidak ada mahkota yang boleh dipaksakan dengan mengorbankan identitas seorang anak. Usulan tersebut menimbulkan kehebohan di kalangan atas istana. Mempertanyakan urutan suksesi berarti menentang sejarah berabad-abad. Tetapi pada kesempatan ini, sang pangeran tidak berbicara sebagai calon raja, tetapi sebagai seorang ayah. Sepanjang proses ini, Catherine, Putri Wales, tetap menjadi pilar stabilitas yang tenang. Jauh dari konfrontasi publik, ia memfokuskan energinya untuk mendukung putrinya secara emosional. Tidak ada pernyataan keras atau bentrokan media. Hanya kehadiran yang konstan, percakapan larut malam, dan penegasan yang jelas. Nilainya tidak bergantung pada gelar atau dokumen. Sementara itu, di luar tembok istana, narasi publik mulai bergeser. Ketertarikan pada skandal tersebut memberi jalan pada empati yang tak terduga. Pesan-pesan dukungan itu tidak ditujukan kepada institusi tersebut, tetapi kepada seorang gadis yang terperangkap dalam sistem yang diwariskan. Charlotte tidak lagi dipandang hanya sebagai figur simbolis, tetapi mewakili kerentanan dalam menghadapi beban tradisi. William, di sisi lain, mengadopsi profil yang luar biasa tertutup. Penolakannya untuk bertindak dalam menghadapi krisis ditafsirkan oleh banyak orang sebagai isyarat integritas. Orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa ia membuat janji pribadi kepada putrinya. Ia tidak akan pernah lagi dibungkam oleh protokol, ketakutan, atau masa lalu.